Halo semuanya, udah lama gue nggak nongol lagi di YouTube dan ini gue kembali lagi ke YouTube dan mau sharing tentang what's happened uh, today. Oke. Jadi mungkin lu semua tahu ya, kalau sebelumnya kan gue sempat work in toko kripto. Itu gue juga buat di the first my video, and I think that it's my first professional career yang benar-benar menurutku itu profesional gitu dibandingkan beberapa perusahaan lainnya pada saat sebelumnya. Nah, to be honest, saat 2022 kemarin itu ada banyak startup yang mengalami struggling, lalu mengalami defisit keuangan karena ada yang namanya winter tech dan juga winter finance. Jadi aliran uang yang biasanya digelontorkan dengan mudah dan besar ke beberapa startup di dunia dan juga di Indonesia melalui akses pinjaman ataupun angel investor dan juga venture capital itu ada masalah lah intinya. Salah satu itu yang di China. Jadi Tencent terus juga beberapa company besar di China kan mulai ditahan gitu ya oleh pemerintahnya ya after COVID mereda gitu. Nah, jadinya akses kepada uang itu, aliran uang dan modal tuh sulit. Itu yang bikin tadinya perusahaan-perusahaan itu over hiring, mereka akhirnya mulai melakukan efisiensi terhadap perusahaannya. Termasuk diantaranya kita dengar banyak banget ya, ada Goto, PHK 2000 karyawan, lalu ada Meta, ada bahkan Google, Twitter, yang di Indonesia juga tadi Goto ya. Terus ada Sayurbox, ada beberapa perusahaan termasuk diantaranya Toko Kripto. It's my company. Ya, to be honest, kita melakukan 3 kali. Yang pertama tuh kalau nggak salah di bulan Juni, lalu ada lagi di bulan apa gue lupa, dan the third itu yang paling besar banget di bulan Desember kemarin. Awalnya itu ya dimulai dari sales tadinya cuma ada 4 kalau nggak salah atau 5, lalu mereka growth jadi banyak karena memang untuk melakukan ekspansi ya. Setelah itu banyak di drop, ada yang di drop, ada yang dipencar ke sana sini. Lalu setelah itu mulai nih ada divisi-divisi yang mulai di cut off, dari mulai chess, BD, dan beberapa lainnya. Nah, dan yang terakhir itu di Desember itu ada banyak sekali ya, mulai dari CS, analis, data analis, BD, and then termasuk diantaranya CEO, dan banyak head juga yang kena cut off. Jadi yang tadinya totally karyawan sekitar 200 tuh udah berkurang lah, mungkin sekitar jadi kurang lah pokoknya, lumayan banget. Sebenarnya kalau dari sisi proses bisnis, it's very good for cash flow yang sedikit ya. Memang ya itu satu-satunya cara yang harus diterapkan gitu untuk melakukan efisiensi agar perusahaan bisa tetap berjalan cukup panjang lah, punya napas yang panjang. Makanya ada layoff yang cukup besar itu, and then ya termasuk diantaranya masuk dari gue. Nah, coba kalau ditanya sedih, sebenarnya gue sedih banget. Ya gimana ya, maksudnya karena melihat dari expected di 2021 and then di 2020 gitu ya, 2020 maksudnya. Nah,
itu tuh growth yang cukup bagus, dan juga sebenarnya pendapatan juga cukup bagus. Tapi ya apa boleh buat ya. Bahkan gue udah merasakan tuh sampai yang namanya kita bukan ngetrip, work sorry, work in Bali. We make some project in Bali, some building and office in Bali, itu di dekat daerah sebelum Canggu ya, Batu Belik kalau nggak salah. Nah itu gue 3 bulan di sana. Ya tapi yang namanya bekerja di industri financial investment itu punya resiko yang sebegitu besarnya, karena di investment itu kita punya siklus, ada bear market, ada bull market. Nah ketika pada kondisi bull atau naik, maka semuanya rising, revenue rising, income rising juga, and then portfolio juga rising. Di sana company mulai lari, mulai overhiring. Untuk apa? Untuk meningkatkan revenue mereka supaya grafiknya eksponensial, terutama startup, agar VC bisa senang gitu. Senang kan VC kalau pertumbuhan eksponensial, growth-nya tinggi, pertumbuhan user juga expected, bahkan over expected gitu, udah seneng banget. Nah tapi selain itu juga sebetulnya harus disiapkan budget untuk berjaga-jaga ketika bear market itu sudah pasti ada, dan itu nggak bisa ditebak apakah cuma berjalan setahun, 2 tahun, 3 tahun. Tapi ya itu harus dipersiapkan sebenarnya, decision terburuk dan terbaik yang bisa dilakukan. Nah kalau menurut gue sih, kalau dari sisi perusahaan sudah menyiapkan semuanya ya, sudah terbaik, sudah bagus juga. Even that when I get a laid off in the December, we get the good compensation menurut gua ya. Untuk orang yang belum menikah dan masih muda gini, menurut gua itu good compensations for me. Dan dari sana juga gue bisa mengembangkan diri, walaupun sebenarnya pengembangan diri dari luar, dari I saving my money from the salary to going to magisters, and I'm school again for the second as a management technology student di salah satu kampus swasta. Lalu gue juga bisa mengimprove beberapa hal, membeli kurs, dan menambahkan budget investasi gue yang kalau kalian lihat itu di portofolio gue sebelumnya itu cukup banyak. Nah itu juga termasuk diantara dari sana, selain dari bisnis yang gue jalanin dulu. Nah tapi gue percaya bahwa kalau kita if we trust that the technology is a futures, whatever that what happened about now, I think that the technology is never die. So maybe in the 2023 the tech company have a winter period, but I think, and I'm trust that the 2024 everything will back to normal. And di sana gue yakin gue udah siap pada kondisi berikutnya, dan sekarang waktunya gue untuk prepare myself, and then if the time's ready I will go again to this startup, karena gue termasuk orang yang cinta banget bekerja di sana. Kita bisa improve the language, the environment, and the thinking gitu ya sana. Kira-kira itu yang mau gue ceritain hari ini, dan terima kasih yang udah tonton video ini. Semoga kita bisa cerita lagi lebih banyak. Sebenarnya masih ada yang banyak yang ingin gue ceritain ke kalian semua. Nanti kita akan bagi di episode berikutnya. Bye bye.